Karena di Jogja juga belum zona hijau, jadi memang kita tidak diperkenankan dahulu atau posyandu yang seperti di masa pandemi ditunda dulu ya. Ditunda dulu pelaksanaannya, bukanya ya. Tapi pemantauan pertumbuhan balita tetap berjalan, Harus tetap berjalan. dengan metode kunjungan rumah. Oke, berarti tetap berjalan tapi metodenya berganti dengan berkunjungan. Halo sobat sehat-sehat di rumah. Kembali lagi nih bersama saya Septian Adi dan saya Rina Purnawan pada acara kita kembali lagi ya Mas ya. Di podcast Senjawi ini kita hari ini akan mengangkat temanya masih tentang kesehatan. Ya, kita nanti berbincang-bincang mengenai pelaksanaan posyandu atau pengukuran pertumbuhan balita di masa pandemi COVID-19. Jadi karena COVID-19 ini otomatis posyandu tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya ya Mbak ya. Biasanya kita langsung turun ke wilayah, kemudian mengumpulkan balita, kemudian yang lain-lainnya berkumpul. Sekarang nggak boleh ya Mbak ya? Sekarang nggak boleh, karena kan tidak boleh berkerumun itu tadi ya Mas ya. Iya, seperti oleh karena itu nanti kita bikin video penjelasan terkait bagaimana sih nanti pelaksanaannya, kemudian nanti cara pengukuran dan lain-lain Mbak ya. Betul. Oke, sip. Oleh karena itu gimana Mbak? Kita punya narasumber ahli tentang posyandu, pelaksanaan posyandu. Tentu saja ini teman kita ya di Puskesmas Kota Gede 2. Kita panggil saja. Tapi sebelumnya gini Mbak. Oh iya. Kita harus selalu mengingatkan nih Mbak. Apa itu? Kepada sobat sehat serumah biar tetap harus menjaga protokol kesehatan dimanapun mereka berada. Betul, karena sekarang itu memang masa adaptasi kebiasaan baru, tapi kita juga masih di masa pandemi COVID-19 ini masih berlangsung sampai saat ini, bahkan sampai sekarang pun kasus-kasus baru banyak sekali ditemukan. Oleh karena itu butuh kerjasama dari sobat sehat semua di rumah nih. Harus apa Mbak? Satu, tentu saja rajin untuk mencuci tangan. Pakai air mengalir dan sabun. Sama pakai sabun, hand sanitizer juga boleh atau ya. hand sanitizer. Kemudian menjaga jarak nih, hindari kerumunan, hindari kerumunan, physical distancing gitu ya. Kemudian pakai masker. Nah, terutama pakai masker nih. Jadi pakai masker ini tidak hanya yang sakit saja. Tapi semuanya harus pakai masker ketika mereka beraktivitas di luar rumah. Di rumah juga kalau misalkan memang dirasa sakit tetap pakai masker. Kemudian mungkin juga makan makanan yang bergizi ya Mbak ya. Betul. Kemudian juga kalau bisa kita kurangi stres ya. Iya, kurangi stres. Cari hiburan. Olahraga rutin juga ya. Olahraga rutin dan tetap PHBS. PHBS. Perilaku hidup bersih dan sehat. Oke. Mungkin sudah ini ya, meskipun sudah banyak yang mengingatkan tapi tidak henti-hentinya biar sobat sehat serumah juga selalu ingat seperti itu. Sehat dan harapannya kan kita sehat semua ya. Amin. Dan tidak lagi di era pandemi ini. Semoga cepat berlalu juga sih ya Mbak ya. Amin. Oke, untuk mempersingkat waktu, mungkin nih udah pada nggak sabar nih di rumah sobat sehat di rumah nih. Kemarin banyak banget ya Mbak, komen sama DM masuk, dan lain-lainnya WhatsApp seperti itu. juga ya Mas ya. Pertanyaan itu gimana sangat banyak sekali. Tapi sebelum juga ini Mbak, kita terima kasih juga ke Ibu Kader ya, udah tetap semangat. Ibu Kader yang top, hebat Ibu Kader kesehatan di Kelurahan Jatimulia. Oke, untuk mempersingkat waktu kita panggilkan saja siapa? Nutrisionis kita di Puskesmas Kota Gede 2. Kita panggil Mbak Evi. Nah, udah datang nih Mbak Evi. Narasumber kita. Ini terbang atau naik motor Mbak kesini Mbak? Tadi jalan aja. Lebih sehat dengan jalan kaki ya tentunya ya. Berkeringat, mengeluarkan kalori. Mengeluarkan kalori. Oke, gimana nih Mbak kabarnya Mbak? Alhamdulillah sehat. Gimana Mas Septian, Mbak Rina? Sehat juga, alhamdulillah. Oke, nanti kita ini ya Mbak berbincang terkait posyandu ya. Nanti posyandu di masa pandemi COVID-19 ini seperti itu. Oke. Tapi sebelumnya ini mungkin
ada nih yang sobat sehat di rumah mungkin yang belum kenal Mbak Evi. tentunya. Tapi mungkin sudah banyak yang kenal ya Mbak ya. Apalagi dengan ibu-ibu kader Ibu semua kader ya. mungkin udah sangat paham juga dengan Mbak Evi, tapi tidak ada salahnya kalau mengenal diri Mbak. Oke, Ya, silakan, Mbak. Ya, nama saya Evi Pramusanti, biasa dipanggil Evi. Di sini ketugasannya sebagai nutrisionis atau ahli gizi. Ahli gizi ya. Di sini sudah berapa tahun Mbak? Di sini dari tahun 2012. Udah lama ya. Udah lama juga. Udah lawas. Kayaknya Udah paling lawas. senior di sini mungkin. Sudah lama juga ya. Udah lama. Oke. Langsung saja mungkin ya. Langsung aja Mbak. Langsung aja untuk karena banyak nih Mbak Evi untuk di wilayah menanyakan posyandu itu seperti apa Coba. gitu. Gimana Mas Septian mungkin? Ya banyak sekali sih kemarin seperti yang di komen, kemudian Ya. di BBM ya. Sebenarnya kegiatan posyandu itu apa aja sih Mbak? Apa Khususnya aja? untuk posyandu balita itu Mbak. Oke. Nah, ini sobat-sobat Sobat sehat. Sobat sehat. Sobat dan Mas Septian masih ingat nggak dulu waktu Masih kecil? masih kecil ya. Ya, masih ingat. kecil. Masih ditimbang terus posyandu, yang ya. bersama ibunya atau orang Ah. tuanya ke posyandu biasanya ngapain? Ya kita Penimbangan ya, menimbang. tentunya ya. Penimbangan atau Dicek istilahnya pemantauan pertumbuhan balita. Pemantauan pertumbuhan Pertumbuhan balita. balita. Di posyandu itu utamanya itu, kemudian juga ada nggak cuma itu aja sih Mbak Rina sama Mas Septian, jadi juga ada pemantauan untuk ibu hamil. Ibu hamil. Nah, itu ibu hamil nanti di posyandu juga diukur lilanya sama seperti di sini. Oke. Terus juga ada monitoringnya juga dari ibu kader. Lila, lingkar, Lingkar lengan atas. lengan atas. Ya, Lengan atas Lila, seperti sini ya? lingkar lengan atas. lengan atas. Oke. Oke. Lila, kemudian Kemudian apa Mbak? BP. Oh iya, berat badan, Berat badan. kemudian ada panjang atau tinggi badan balita ya. Panjang, tinggi badan balita. Ya, kemudian untuk deteksi dini dan perkembangan ya itu biasanya Perkembangan, ya. lingkar kepala. Lingkar Lingkar kepala. kepala. Ya, lingkar kepala juga perlu diukur. lingkar Ya. kepala perlu diukur. Untuk balita ya tentunya ya. balita. Bukan Mas Septian loh, bukan. Kajian dulu udah Mbak, Oh, udah udah. pernah balita saya. Enggak Balita mungkin saya. tiba-tiba gede kan. Oke. Nah, mungkin lanjut nih. Heeh. Nah, berarti kan pelaksanaan posyandu memang sudah rutin dilaksanakan di wilayah ya Mbak ya. Nah, pada masa pandemi COVID ini nih kan nggak mungkin nih Mbak kalau misalkan buka di wilayah nanti kan banyak orang yang datang. Padahal kan kita sendiri dilarang berkerumun gitu ya, Iya. maksimalnya 30 orang atau apa. Nah, kebijakannya sendiri yang diambil bagaimana sih Mbak untuk pelaksanaan Iya. posyandu? Ya, ini juga sudah sesuai dengan yang kemarin kita dapat pemberitahuan dari Dinas Kesehatan Kota yang Dari Dinas Dinas Kesehatan ya. Kota. Mungkin kan karena di Jogja juga belum zona hijau, jadi Iya. memang kita tidak diperkenankan dahulu atau posyandu yang seperti Seperti masa pandemi biasa, ditunda ditunda dulu ya. Ditunda dulu pelaksanaannya, Ya. bukanya ya. Ya, tapi pemantauan pertumbuhan balita tetap berjalan. Harus tetap Tetap berjalan. Dengan metode kunjungan rumah. Oke, Oh, berarti iya. tetap berjalan Ya. tapi metodenya berganti Ya. dengan berkunjungan berkunjungan ke rumah. rumah. Oke. Nah, kunjungan rumah berarti siapa nih yang melaksanakan? Nanti ada Oh, sendiri. ada Yang sendiri. harus melakukan siapa? Oh, gitu. Ya. Oke. Terus kemudian selain itu apa lagi Mbak? Maksudnya nanti apa namanya yang Ya. berkunjung itu siapa dan yang lainnya? Oh iya, yang berkunjung tadi kan ini Bu Kader. Kader. Terus nanti bisa mengajak namanya relawan sehat. Nah, Oh, ada relawan relawan sehat sehat, ya. yang membersamai Ibu Kader Ya. ya, biar Oh. sama-sama bahu membahu Ya. tidak mencapai Ibu Kader. Oke, Ya. jadi nanti Bu Kader yang teknisnya biasanya berarti Ibu Kader itu nanti langsung door to door berarti ya Mbak? Ya, Kunjungan kunjungan rumah. rumah. Yang tadi itu yang ukur yang tadi itu berat badan dan Ya. yang lainnya seperti itu ya. Oke, Ya. mungkin yang dipersiapkan apa Mbak dari Ibu Kader itu Mbak? baik. Nanti tentu saja Ibu Kader harus koordinasi dengan PKK, kemudian di Harus koordinasi. wilayah setempat, Ya. ya supaya nanti juga pelaksanaan posyandu mendapatkan Dukungan. oleh siapa saja. Oke, oke. Ya, sebenarnya berarti tadi kan Ibu Kader yang apa namanya berkunjung ke rumah. Ya. Nah, oleh karena itu mungkin Bu Kader itu perlu persiapan Mbak. Ya, yang perlu persiapan apa sih yang dilakukan kader untuk nanti yang Sebelum bisa pelaksanaan ya. pelaksanaan itu Ya. posyandu itu? Oke, tentu saja nanti Uh-uh. kader
koordinasi dengan wilayah setempat untuk pelaksanaan pemantauan pertumbuhan dengan kunjungan rumah ya Mbak Rina dan Mas Septian. Selain terkait dengan teknis nanti bagaimana melakukannya, juga nanti biar di wilayah juga mendapat dukungan. Ya, gitu dari wilayah setempat. Harus koordinasi dulu itu sangat penting ya. Ya, harus koordinasi. Jangan nanti kalau nggak koordinasi ketika Bu Kader datang berkunjung bersama relawan sehat nanti ibu balitanya nggak mau gitu ya. Kasihan kan nanti Bu Kadernya sama relawan sehat. Padahal untuk kebutuhan balitanya sendiri. Selain itu karena persiapannya ya, karena kita masih di masa pandemi, jadi nanti tetap harus patuh pada protokol. Ada protokol kesehatannya berarti ya. Ya, harus memakai alat pelindung diri, APD ya, masker tadi itu ya, masker, handscoon kalau perlu, ya. Kemudian nanti membawa hand sanitizer, kemudian juga alat ukurnya, jangan lupa itu alat ukurnya. Alat ukur untuk mengukur itu ya berarti ya. Iya, kalau misalkan dengan kunjungan rumah ya kita cari cara gimana yang biar ibu kader atau relawan sehatnya nggak kerepotan ya. Kalau bawa dajin gimana? Iya. Nah itu kan kesulitan juga ya. Mungkin bisa disiasati dengan apa nih? Boleh nanti memakai timbangan digital. Timbangan digital. Bijak ya berarti ya. Karena ketepatannya ada satu angka di belakang koma ya Mbak. Kalau yang ukur ini pakai apa Mbak berarti? Kalau untuk ukur apa Mas? Panjangnya. Kalau panjang badan kita sudah memfasilitasi dari sejak tahun kemarin ada alat sendiri Mas, nanti seperti ini namanya. Ya infantometer tapi yang portable ya. Portable yang terus bisa dibawa. Ya, yang bisa dibawa. Kalau untuk lila dan ini? Untuk lila nanti alat ukurnya kita pakai ini aja ya, medline ya, medline ya seperti ini. Ini nanti juga bisa digunakan untuk mengukur tinggi badan. Tinggi badan. Ya, ada caranya. Ada caranya ya, ada triknya ya. Nanti disampaikan. Ya. Selain itu juga ada formatnya juga sudah dibagikan ya. Karena semua sudah tahu ya. Dari awal tahun sudah ada. Oke. Berarti kalau kita ulangi lagi nih, sebelum Ibu Kader melaksanakan kunjungan, tentunya peralatannya atau kitnya yang harus disediakan itu penting sekali ya. Harus dipersiapkan, betul. Ke rumah, nggak bawa-bawa nanti bingung nanti ngobrolnya pakai apa gitu ya. Ada satu lagi yang lupa Mbak Rina sama Mas Septian, yang penting disiapkan lagi nanti yaitu buku kesehatan ibu dan anak. Kuping. Ya, seharusnya ini punya di rumah setiap balita. Semua balita punya, bahkan dari mulai ibu hamil ya. Punya semuanya. Oke. Dan ini juga katanya kan sebagai media edukasi juga ya. Edukasi nanti untuk ibu balitanya dan nanti dibawa oleh ibu kader juga. Oke, lengkap sekali nih. Lengkap ya. Nanti jangan lupa nih untuk ibu kader. Nah, mungkin langsung nih Mbak ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin untuk mengingatkan kembali ibu kader semua dan relawan sehat tentunya untuk bagaimana sih cara pengukuran tinggi badan, berat badan atau lingkar lengan yang benar itu seperti apa sih Mbak? Mungkin butuh refreshing juga ya. Kebetulan ini ada perubahan. Kita pakai adik bayi. Yang pertama apa Mbak biasanya? Oh iya. Ini untuk ukur apa dulu nih? Panjang ya. Panjang badan. Panjang badan. Berarti pakai ini ya Mbak ya? Panjang badan ya. Pakai ini ya. Ini biasanya dari usia berapa Mbak yang pakai ini? Ini sebenarnya di bawah 2 tahun. Di bawah 2 tahun yang bisa pakai ini ya. Atau kalau mungkin yang belum, mungkin sudah 2 tahun tapi yang belum bisa berdiri. Yang belum bisa berdiri ya ditidurkan gitu ya. Batasannya jadi kita tidurkan anak ya, balitanya, kemudian dipastikan nggak ada aksesorisnya di kepala. Mungkin ada kalau ada pakai topi atau pakai baju, bandana gitu ya, gitu. Terus nanti sebaiknya ada yang ini ya, ada yang menolong gitu, ada yang membantu, cuma satu ya, karena kan kita harus memposisikan kepala balitanya nanti ya menghadap ke atas ya, dan kita nanti pegang ini ya bagian kepala di sebelah telinga ini. Tentunya tempatnya yang rata ya, tempatnya rata dulu, dipastikan ini kepalanya nempel ke sini ya, nanti dipegangin kepalanya oleh ini ya, mungkin ibu balitanya, kemudian
kita nah ini lututnya dua-duanya kalau bisa diluruskan ya, diluruskan sampai nanti yang menyentuh ini permukaan yang seperti ini gimana Mbak? nah yang ini ya, ini nanti telapak kakinya semua menghadap ya, menyentuh ini nempel ya, semua ya, telapak ya kaki menempel dan jari-jari kakinya menghadap ke atas semua. Iya, nah berarti sudah menunjukkan angkanya kalau gitu ya Mbak ya, ya. terus kemudian nanti tinggal dibaca aja di angka berapa Panjangnya ini berapa. Ini untuk balita yang di bawah 2 tahun. 2 tahun Kalau yang di belum bisa atas berdiri ya. Ini yang di atas 2 tahun Atas 2 tahun. Yang pakai bisa berdiri. meter biasa ya Mbak ya. Kita pakainya Metelen. Kita sisihkan dulu. Kita pakai Metelen ya. Ini semuanya anak umur 3 tahun seumpama. 3 tahun ya. Ini nanti kita cari dulu dinding ya Mas ya, dinding yang rata. Kemudian kita bisa pakai penggaris segitiga siku-siku seperti ini. Oh iya. Nanti kita tempel dulu di Tempel di dinding. dinding. Ya, ini prinsipnya sama seperti alat yang mungkin ada di tempat kita Mbak Rina, Yang- Mas Nikotowa ya namanya, yang ditarik itu, yang Ditarik, warna ya. hitam biasanya. Nanti dipastikan dulu ini ditempel tegak lurus di dinding yang rata. Kemudian nanti bisa dipakai selotip. Ditempel gitu Ditempel ya, gitu ya. sebagai penanda gitu ya. Setelah ini tertempel ya, Mbak Rina sama Mas Septian, ini nanti balitanya kita posisikan Berdiri. berdiri membelakangi ini ya Membelakangi tadi ini, berdiri ditempel tegak ya. di dinding. Di dinding. Nah, terus pastikan bagian kepala, kemudian Menempel di punggung, dinding ya. bokong, kemudian betis dan tumitnya itu menempel Menempel di dinding ya, seperti itu. Jangan jinjit ya Adek Ya, ya. Tambah 10 cm. ini juga ya kalau ada kunci rambut atau mungkin aksesoris juga yang di kepala yang mungkin apa ya nanti bisa mengganggu pengukuran, nanti minta tolong dilepas. Oke. Nah, itu berarti untuk yang 2 tahun ke atas ya. Ya, kemudian Kita nanti ya. ini masih belum selesai. Ya, ini nanti pakai penggaris siku-siku ya, karena ini nanti bisa harus mirip kelihatan dengan ya. ini ya. Nanti bisa apa namanya? Oh, di ini ya. Ya, Nempel ke Nempel tembok itu. ya. Sini nempel nanti. ke tembok dan ke kepala balita karena memang harus di pas di kepala ya, di puncak kepala seperti ini. Nanti tinggal dibaca aja di mat line-nya. Mat-line-nya. Menunjukkan Oke. ke angka berapa. Angka Ya, berapa. itu tingginya ya Mbak ya. Ya, yang lebih. Oh, iya iya. Oke, tadi Mari. berat badan udah ya? Berat Ya, badan berat badan memakai Berat badan timbangan injak timbangan digital injak ya. digital ya. Nanti tinggal berdiri aja di timbangan. Lihat berapa. Ya, Ya, tentu saja juga sama, nggak pakai apa namanya mungkin yang mungkin balitanya sedang pegang apa ya nanti ditaruh dulu atau pakai jaket nanti dilepas. Ini kayak Susan itu. Oke. Oke. Ya, Kemudian apa ya, lagi Mbak selain itu Mbak? Ada juga Lingkar. untuk pengukuran ini ya yang kita pakai untuk perkembangan balita ya Mas ya, menilai perkembangan balita nanti kita perlu juga mengukur lingkar kepala. Lingkar kepala. Lingkar Oke, kepalanya kepala. nih. Ya, Lagi lingkar ada. kepala. Masih kita ukur Adiknya dengan masih dengan ini adik kok. bayinya. Nah, Masih aman. ya nanti yang perlu kita lakukan itu ini ya, nanti mat lainnya kita lingkarkan. Iya. Bisa dikasih gini, Mbak. Dari Nah, gini kita ya. kita memang di samping ya, di samping balitanya nanti kita lingkarkan dari alis atau atas alis nanti melewati atas telinga, kemudian kita ambil bagian kepala belakang yang paling besar Kepala belakang diameternya yang paling ya, yang paling menonjol menonjol. Maksudnya ada di Kita situ. dapat diameter yang paling gede ya. Oh, iya. Nah, Jadi bukan di sini tapi Ya, mungkin di belakang di ini belakang. ya. Ya, di Kan belakangnya. kebanyakan biasanya sini deh gimana? ya agak melotrok Ah, ada ya. kadang seperti ini. Harus Iya, pas ya. jadi harus Ya. pas ya. Dari apa namanya? dari alis, dari atas alis terus kita lewati atas lewat kuping ya. ya. Kemudian ini pembacaannya juga kalau bisa nggak terlalu ketat juga tapi jangan terlalu longgar. Longgar, nanti sedengan aja. Ya, yang pas. Gitu. Yang pas. Ya. Oke. Ya, seperti Jadi, itu lingkar. Lingkar Kepala. kepala. Terus kalau lingkar lengan juga Mbak? lingkar lengan Lengan. untuk balita juga dipakai selain juga untuk ibu hamil ya. Masa iya. Oh, biasanya tapi ibu hamil ya yang paling banyak ini. Ya, kalau untuk lingkar lengan atas kita lihat dulu balitanya mungkin atau ibu hamilnya mana yang nggak dipakai tangannya untuk banyak bekerja Bekerja ya, atau beraktivitas. Biasanya mungkin kiri ya. Kalau kanan kan biasanya kita untuk angkat-angkat mungkin Ya, gitu ya. mungkin kan itu ototnya lebih gede. Jadi ini Oh, buat beda contoh ya aja tipenya ya. Ya, kita gunakan
itu. Terus? Kemudian ini nanti kita bentuk apa namanya siku ya, lengannya bentuk siku seperti ini, tapi nggak usah kaku, lemes aja, kita nanti minta lemes aja. Kemudian kita tentukan tengah antara pangkal ini ya bahu sama ujung siku. Nah, boleh nanti mungkin agak dicoret sedikit pakai spidol, boleh cerit gitu. Mungkin ini sudah dapat. Nah, kemudian kita lingkarkan di pertengahannya tadi ya, ujung bahu dan ini apa namanya ujung siku. Nah, ini juga cara pembacaannya nggak terlalu ketat juga dan nggak terlalu longgar ya. Kalau mungkin misalkan bisa di apa ada kalau pakai kaos atau ini tahu mungkin bisa ya, disingkat Pak? dulu Disingkat dulu. ya. Oke. Berarti diambil dari pundak sampai siku, ujung kemudian siku. diambil tengahnya, baru tengahnya kita diukur untuk lingkar apa lengannya. Nah, gitu ya. Cukup simpel bukan? Cukup Simpel. mudah. Gitu pengukurannya. Oke, terus apa lagi Mbak nih? Nah, mungkin untuk yang terakhir ini, Nah, yang terakhir setelah ibu-ibu kader semuanya mencatat perkembangan balita, nanti tentunya akan dicatat ya Mbak ya, atau dilaporkan. Nah, proses pembuatan atau laporannya sendiri gimana nih? Ini kan seperti mungkin kalau Sini, Mbak. masa pandemi ini nggak begitu jauh dengan masa sebelum pandemi ya Mbak. Untuk laporannya biasanya kan memang setiap bulan dilaporkan. Nah, nanti memakai aja form dari puskesmas yang sudah dibagikan sejak dari awal tahun. Nah, tentu saja juga memakai format yang sesuai dengan pelaporan EPP GPM. Nah, berarti untuk pelaporannya nanti tadi Mbak Ibu mengatakan nih ditulis atau dilaporkan melalui EPP GBM, ya, gitu ya. EPP BGM itu apa sih? Ya. Sampai saya belibet. Jadi EPP GBM ini memang dari pusat dari Kemenkes Dari ya, Kemenkes. Sekian itu singkatannya elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat. Nah, nanti formatnya sudah sesuai dengan format itu. Jadi nanti kita bisa entry-kan, kemudian kalau misalkan balitanya itu nanti mungkin berisiko atau bermasalah bisa segera ditindaklanjuti. Oh iya, bisa dirujuk ke puskesmas Puskesmas itu ya. Saya juga dari teman-teman. Oh semuanya iya. tentunya. Oke, luar biasa nih. Gimana sobat sehat di rumah dan ibu kader mungkin udah ikuti ya tadi ya, dan Dari juga sudah mulai dari persiapan tadi sebelum sampai kunjungan pelaporan gitu. luar biasa pokoknya nanti. Mungkin ada satu lagi nih Mbak. Nah, ini kan untuk mengetahui pemantauan pertumbuhan balita nih. Berarti kan nanti setelah ditimbang, diukur, akan ketahuan ya gizinya bagaimana itu. Itu nanti dilaporkan oleh. Jadi kalau sesuai dengan jadwal yang biasanya sebelumnya nih kan di tempat kita itu biasanya kan tanggal 23 ya Mbak, yang paling terakhir sendiri pelaksanaan posyandunya. Nah, ya nanti ya harapan kita kan nggak lama-lama dari tanggal itu ya Mbak ya. Dari tanggal itu. Nah, berarti nih Mbak, nanti setelah Bu Kader sudah dapat hasilnya dari pendataan, pengukuran sudah ditimbang, sudah diukur, tentunya nanti akan terlihat hasil gizinya tadi ya. Status gizinya. Ya, status gizinya maksudnya. Nah, jadi apakah balita itu termasuk yang status gizinya baik atau kurang? Nah, mungkin bisa kelihatan ya. Mungkin stunting Mbak yang stunting yang merupakan juga program prioritas nasional juga ya untuk pencegahan stunting ini ya. Nah, oke. Banyak sekali Ya ya sekali ya ternyata tadi ya. dari Mbak Yami. Oke, mungkin tadi juga ini ya sobat sehat di rumah juga ngikutin terus sama ibu kader seperti itu. Oleh karena itu mungkin nanti ke depan tetap Bisa bekerja sama dengan puskesmas, dengan ibu-ibu kader semua, dengan mungkin dan sinergitas yang baik. Kita melaksanakan posyandu dengan kunjungan rumah ini biar berjalan dengan baik tentunya. Mungkin gimana? Sudah cukup ya, Cukup ya untuk podcast edisi kita kali ini. Tapi sebelumnya untuk sobat sehat di rumah jangan lupa untuk like, comment, and subscribe di akun YouTube kita ya, apa di Puskesmas Kota Gede 2 tanpa spasi. Tanpa spasi, duanya pakai angka 2. Ya.
sama Instagram kok, Mbak? Instagram kita punya Instagram juga di puskesmas_kota-gede_2. Nah. Oke, kalau begitu terima kasih Mbak Evi sudah Terima kasih. berkenan gini. Terima kasih. Sudah berkenan mampir di studio kita. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Semoga bermanfaat untuk sobat di rumah dan ibu-ibu kader semua yang akan melaksanakan posyandu dengan kunjungan rumah. Oke, mungkin cukup sekian dari kami. Tapi ini Mbak, biasanya kita apa? Oh salam iya, sehat dulu. salam sehat. Karena kita punya salam sehatnya. Gimana Mbak? Salam sehatnya. Tetap sehat. Tetap sehat dan tetap semangat. Oke, ulang ya. Oke. Salam sehat. Tetap sehat, tetap semangat. Oke, sampai bye.